Mungkin ini masalah persepsi ya. Masalah persepsi, jadi ada beberapa pihak yang menganggap persepsi beliau-beliau ini benar. Menurut saya ini, karena tadi itu masalah prerogatif itu kan berarti tanpa batas seakan-akan kan. Sabdo Panito Ratu seperti itu. Yang satunya lagi mungkin ini yang harus tertua, padahal ini sabdonya bukan yang tertua, karena ada beberapa kasus seperti Sinun Pakubono ke-12 itu bukan yang tertua juga. Pakubono 10 juga bukan yang tertua. Gitu. Tapi Pakubono ke-11 sebetulnya Pakubono 10 juga menunjuk putra yang lain, tapi karena kalah tua, yang hadir Gusti Hanggabe yang waktu itu yang kemudian menjadi Pakubono ke-11. Jadi memang situasi politik istana itu sangat berpengaruh. Halo Sobat Javanika semuanya, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Wow. Iya, apa? Iya. Ini ngomong-ngomong nih ya, Iya. lagi rame. Di mana? Solo. Ini ya. Enggak Iya. baca ini saya udah taiwannya pakai baju. Oh iya bener, ya udah ulang. Terus di mana? Di sini nih. Apa terasol? Nah, drama Solo ya. Jadi ini kan seperti yang kita tahu ya teman-teman juga kayak beberapa waktu lalu Sultan Solo ya Pakubono ke-13 itu baru saja mangkat atau meninggal ya. Nah terus kan abis itu ada raja pengganti nih, cuma kan sempat itu menjadi polemik lah dan ya beberapa video dan dalam tanda kutip kericuhannya itu sudah tersebar di sosmed gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran sih, sebenarnya gimana sih cara pemilihan seorang raja itu, apalagi untuk keraton Solo gitu. Terus juga apakah ada ritual-ritualnya juga untuk persiapan, karena kan memang ya raja kan berhubungannya juga spiritual dan juga dunia juga ya. Nah ini kali ini kita datangkan langsung sumber A1. Iya, langsung ini. Iya. Karena yang sering beliau ini nampak ini. Saya mengikuti. Ya, sosok ini Beliau jadi luar cukup biasa ini. familiar juga. Yang request saya. Iya. Mau tahu langsung saya rekomendasikan Mas Iya, Deli. jadi sebenarnya ini Om Ho yang akan banyak nanya gitu ya. Penasaran. Oke, langsung saja ya Om. Iya. Kita sambut ada Kanjeng Nuki. Iya, Selamat Nuki, datang. Ya, selamat bergabung dengan geng Solo. Iya, kan sujunan Surakarta ya. Saya bergeser soalnya kan dari wilayah Mataram yang ada di Kesultanan ke Kasunanan nih saya. Benar. Nah ini terima kasih loh Kanjeng Nuki sudah disempatkan. Nggih, untuk sembah nuwun. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Ya, untuk menjawab kekepoan kita. Nah, ini tapi gimana nih Kanjeng Nuki? Solo aman? Aman. Oh, benar. Monggo. Kayaknya takut ini. Monggo dipakak nih. Oke. Nah, ini nih Kanjeng Nuki kan memang ini ya kayak ibaratnya maaf mungkin ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kemarin sempat ada kericuhan juga di Solo terkait pemilihan raja selanjutnya gitu. Nah, kalau secara umum dulu nih yang bisa dipahami oleh awam, sebenarnya kalau dalam keraton atau kasunanan gitu, pemilihan raja itu ada syarat utama yang paten nggak sih? Ya, bukan hanya di Solo ya, ini berlaku di Mataram, baik ketika di Kota Gede, di Pleret dan selanjutnya. Pemilihan pengganti raja itu biasanya merupakan hak prerogatif raja. Tetapi dengan koridor paugeran yang ada, itu yang jadi masalah. Jadi kadang hak prerogatif seorang raja itu dikonotasikan bahwa itu bebas tanpa batas. Hak prerogatif itu harus dalam koridor, tidak boleh keluar dari koridor itu. Biasanya penggantinya itu tentunya putra laki-laki tertua dari permaisuri. Permaisuri ya. Tetapi kalau raja tidak mempunyai permaisuri atau tidak mengangkat permaisuri, berarti memilih yang ditentukan adalah laki-laki tertua dari istri selir. Oh, seperti itu.
tapi ini ya tidak mungkin untuk turun ke adiknya gitu atau gimana? Nah, itu bisa terjadi manakala seorang raja itu tidak mempunyai putra laki-laki. Itu jadi entah itu dari permaisuri maupun dari selirnya. ya, karena di beberapa, kita ambil contoh yang di Solo, di Surakarta, itu Pakubono ke-7 itu putranya yang laki-laki juga kebetulan sedo semua. Yang ke-8 juga sepuh, jadi cuma 3 tahun. Jadi yang menggantikan ke-9 itu kebetulan putra dari Pakubono ke-6 contohnya itu. Jadi mungkin ada istilah kok aneh ya, ada putranya kan banyak kok sampai Nyun Sewu kok sedo semua, atau yang laki-laki kok kebetulan kok ya lebih dulu dipanggil yang kuasa. Yaitu mungkin karena memang harus seperti itu, semesta atau kodrat memang harus kemudian wahyunya harus jatuh ke adiknya. Karena di beberapa kesempatan Raja Surakarta itu tidak turun ke anaknya. Jadi ambil contoh kayak Pakubono ke-7 itu putra Pakubono ke-4. Jadi itu adik dari Pakubono ke-5. Kan yang ke-8 kakaknya Pakubono ke-7. Yang ke-9 putranya ke-6. Rumit ya. Iya. Cukup bingung. Silsilah tahun ini. Seperti itu. Tapi kalau udah seumpama pada akhirnya ke adiknya Sultan yang sebelumnya nih, Kanjeng. Terus nanti semua si adiknya Sultan ini juga sudah wafat, apakah yang meneruskan nanti tetap dari garisnya adiknya Sultan ini atau balik lagi ke yang pertama? Sebetulnya hal-hal seperti itu yang menjadi utama adalah rembuk keluarga, kembali seperti itu. Karena belajar dari sejarah laki-laki ya kita ya. Seperti Mangkunagara ke-6 itu bukan putra Mangkunagara ke-5, itu kan pamannya. Tapi yang ke-7 bukan putra ke-6, yang ke-7 putra ke-5. Jadi dikembalikan lagi. Seperti itu. Jadi ada kompromi juga, harus seperti itu. Iya, berarti tetap ini ya, ada rembuk-rembuknya juga ya. Tapi maksudnya gini kan ada pakemnya, terus ada proses rembukan juga nih kalau diperlukan. Dan ketambahan nih kan amit, bukan amit sih, kita kan orang Jawa ya Om ya, Kanjeng ya, kayak ibaratnya kan orang Jawa itu kan lebih sebisa mungkin menghindari konflik gitu. Nah, kenapa masih bisa ada konflik atau drama ketika ibaratnya ada pergantian raja-raja ini? Ini kesimpulan saya pribadi mungkin ya, lebih ke subjektif. Mungkin ini masalah persepsi ya, masalah persepsi. Jadi ada beberapa pihak yang menganggap persepsi beliau-beliau ini benar. Menurut saya ini, karena tadi itu masalah prerogatif itu kan berarti tanpa batas seakan-akan kan. Sabdo Panito Ratu seperti itu. Yang satunya lagi mungkin ini yang harus tertua, padahal ini sabdonya bukan yang tertua, karena ada beberapa kasus seperti Sinun Pakubono ke-12 itu bukan yang tertua juga, Pakubono 10 juga bukan yang tertua. Gitu. Tapi Pakubono ke-11 sebetulnya Pakubono 10 juga menunjuk putra yang lain, tapi karena kalah tua, yang hadir Gusti Hanabe yang waktu itu yang kemudian menjadi Pakubono ke-11. Jadi memang situasi politik istana itu sangat berpengaruh. Menarik ya. Hanya dong aku deg-degan nih. Deg-degan aku sendiri ya. Iya. Tapi nih kalau ngomongin tentang pakem-pakem ini tadi nih, aku penasaran sih. Untuk pakem di keraton atau Kasunanan itu sendiri, apakah dulu pertama pembuatannya atau ditetapkannya itu lebih apa ya, padomanya lebih ke kaidah budaya saja atau juga ada ibaratnya akulturasi dengan kaidah agama juga? Iya, karena keraton, kita bicara keraton Mataram ya, keraton Mataram itu berlandaskan Islam dan tentunya modelnya patrilineal ya, jadi garis laki-laki yang dipakai. Jadi tetap jatuhnya di putra laki-laki seperti itu. Walaupun
dulu dari awal Mataram di waktu Panembahan Senopati, kemudian Sinuhun Hanyokrawati, kemudian di Sultan Agung itu sering disebutkan bahwa Raja Mataram yang ketiga itu adalah Sultan Agung atau Panembahan Agung sebetulnya yang itu. Tapi kita jarang mendengar bahwa putra yang Sinuhun Raja yang ketiga itu sebetulnya ada lagi gitu, Pangeran Adipati Martopuro itu ada, dia hanya bertahta 1 hari. Itu terjadi karena, ini sedikit bercerita ya, itu terjadi karena beliau juga putra permaisuri. Permaisuri ibunya Pak Adipati Martopuro tadi, Pangeran Martopuro tadi belum mengandung. Kemudian Panembahan Hanyokrawati mengambil garwa lagi, si lagi, permaisuri juga. Akhirnya lahir Raden Mas Rangsang itu yang nantinya dari Sultan Agung itu. Nah, ketika umur sekitar akhir balik lah, kemudian yang permaisuri pertama tadi ternyata hamil. Padahal sudah pernah berjanji bahwa nanti putranya akan dijadikan raja. Nah, itu Sabdo Pandito Ratunya kan harus ini. Padahal yang tertua adalah Raden Mas Rangsang dari segi usia. Untuk melengkapi itu, makanya ini diangkat 1 hari kemudian diturunkan karena Sinuhun Hanyokrawati pada waktu itu bersabda bahwa penggantinya adalah Raden Mas Rangsang yang kemudian kita kenal dengan asma Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Jadi kalau kita runtut pergantian raja-raja dari Mataram dari waktu ke waktu itu pasti ada ceritanya seperti ini. Ada polemik-polemik seperti ini. Jadi memang ini ya sudah coba ya pakem-pakem tadi juga, dan juga berarti ada Sabda Pandito Ratu yang juga itu menjadi pertimbangan banget. Iya, yang penting itu tadi, yang pakemnya adalah dari kita melihat dari permaisuri nanti putra laki-laki yang tertua dari permaisuri. Kalau permaisuri tidak mempunyai putra tertua, berarti dari garwa selain permaisuri laki-laki yang tertua, beliau yang diangkat. Kalau ini Kanjeng, kalau mengangkat permaisuri itu bisa lebih dari 1 berarti? Bisa gitu. Nah itu letak hak prerogatif seorang raja. Menentukan yang mana. Karena dengan pertimbangan sang permaisuri tadi mungkin belum bisa memberikan keturunan, kemudian mengambil lagi. Karena beberapa raja dari dinasti Mataram ada yang beberapa permaisuri. Jadi kayak Sultan Agung itu ada 2. Makanya Amangkurat I juga 2, melahirkan Pangeran Puger dan Amangkurat I itu. Pak Amangkurat I menurunkan Amangkurat II dan Pangeran Puger, Raden Mas Derajat dan Raden Mas Rahmat. Itu dua-duanya juga permaisuri dari permaisuri. Ya, berarti ini ya, nggak cuman ibaratnya permaisurinya juga bisa lebih dari 1. Jadi nggak serta-merta yang non permaisuri itu selir selamanya gitu. Iya, dan jangan salah, walaupun ada permaisuri bukan masalahnya selesai, karena itu nanti juga ada perebutan juga antara putra permaisuri itu. Jadi perebutan pengaruh bagaimana supaya sang permaisuri itu putranya menjadi raja. Jadi ada konflik kepentingan di situ pada sama-sama permaisurinya karena jumlahnya kan nggak 1. Iya. Kayak di drama-drama kolosal Tiongkok tuh ada tuh kayak gitu juga. Drajin tuh pasti itu ada perebutan tahta antar permaisurinya yang bertengkaran. Nah tapi nih Om, kalau dulu kita sempat ngomongin tentang pemilihan presiden gitu, itu kan ditentukan selain ya karena kampanye ya, tapi ditentukan juga dengan pulung nih. Nah kalau ibaratnya nih sekelas presiden aja yang kalau menurutku mereka lebih mengurusi ya negara ya, tapi kayak ibaratnya untuk secara budaya dan spiritual aku kayak lebih kental di keraton atau kasunanan gitu. Nah, apakah meski dengan adanya pakem dan hak prerogatif ini ya, tetap ada pulung-pulung itu juga untuk para raja selanjutnya? Pasti itu Mbak. Ibarat kata itu pulung itu kawayon ya, sesuatu hal yang jatuh dengan alami, nggak bisa diambil. Kalaupun itu diambil, dipindah secara paksa, itu masa pemerintahannya nanti akan menjadi tanda tanya, apakah bisa berlangsung lama atau bisa berhenti di tengah jalan atau tidak sesuai dengan pakem yang dijalankan, akan membawa mudarat negatif ke kompleks itu, ke areal itu. Karena peluang itu nggak bisa dipilih dan kita tidak bisa memilih gitu, yang akan terjatuh ke siapa. Nah di sini kalau kita ngomongkan tentang pulung itu
jenisnya macam-macam. Pulung yang wahyunya untuk jadi raja, jadi presiden, jadi seseorang gitu, maksudnya jadi seseorang yang mengemban sesuatu hal. Penasehat gitu ya. Iya. Bahkan pulung yang jatuh ketika kita memilih pekerjaan ataupun usaha gitu. Jadi rebutan pulung itu macam-macam. Jadi kayak rumah nggak usah jauh-jauh. Kita beli tanah, beli rumah itu juga kejatuhan pulung kan. Ibarat kata kita punya uang banyak, tapi pulungnya nggak jatuh, nggak kecekel. Atau sebaliknya, kita nggak punya uang gitu, tapi kepingin rumah, misalkan di Temeng 50.000 pengen rumah harganya 50 miliar. Tapi kalau itu mang pulungnya akan menyusul yang 499 berapa itu, beneran itu. Gue bicara nih ya. Iya gitu, karena pulung itu beda dengan jodoh ya maksudnya. Tapi ya kadang pulungnya jodoh-jodohan, kadang itu juga gitu. Ya, tapi ternyata maksudnya pulung itu sebenarnya tidak terbatas untuk sebuah peran dalam kekuasaan ya. Jadi kayak sesederhana pekerjaan yang kita lakukan itu juga termasuk. Iya, dan pulung itu nggak pernah salah gitu. Ketika dia tidak ada sesuatu yang tepat, mungkin secara garis dia tepat, dipilihkan kan orang nih kita ya. Pulung ini kan wahyu dari yang kuasa, dari para leluhur. Ketika dia tidak tepat, dia muter loh. Mencari sampai dapat. Kira gitu nggak mau masuk. Nah, siapapun yang misal kita ngomongkan yang lainnya, misalkan pejabat, misal gampangannya lurah lah, pulung lurah itu jatuh. Sebenarnya nggak jatuh di orang ini, tapi orang ini jadi. Itu masih muter sebenarnya. Nah ini mungkin nggak waktu lama. Nanti kesandung masalah korupsi, skandal, sakit gitu. Atau mungkin warganya nggak nurut gitu. Iya, atau nuntut gitu. Tapi kalau udah masuk beda cerita. Iya. Tapi nih Om, semua pulungnya masih muter kan. Terus ya namanya perebutan tadi ya, pasti kan ada orang melakukan tirakat atau apa gini. Yang namanya orang tirakat ibaratnya itu kan kayak PDKT gitu, akan menunjukkan kesungguhan. Tapi kan kayak ibaratnya di sini dan di sininya ini kan nggak sinkron. Entah nggak sinkron dengan tirakatnya ya. Mungkin kayak di sini dan di sini udah termakan dengan nanti kalau aku berkuasa aku akan begini-begini. Nah itu apakah pulung ini bisa termanipulasi oleh tirakat orang yang pengen dapat? Enggak. Rumusnya pulung itu adalah memilih sendiri. Jadi segimanapun kita ngusahain kalau ya kayak Mbak misal deketin beberapa cowok 3 gitu. Ada yang nawarin itu, kalau Mbak nggak seret, walaupun ini lebih secara finansial lebih mampu mau kok. Mungkin nggak sesuai dengan pinginnya, mungkin fisiknya nggak cocok, tapi uangnya banyak itu gimana? Gesek tapi kayak nggak mau. Tapi kan nggak bisa harus benar-benar sesuai pilihanmu. Iya gitu. sih, iya. Karena kan untuk jangka panjang ya. Iya, ini pun juga jangka panjang gitu, kasarannya gitu. Benar. Di pulung noven kan jatuh ke ABC kan gitu kan, milih yang mana. Betul sekali. Kasarannya analoginya Mas. Jadi kalau saya mungkin mengenai pulung, kita sebagai manusia kita hanya bisa mempersiapkan wadahnya. Iya, tempatnya. Jadi supaya memantaskan diri supaya si pulung itu cocok dengan kan pulung itu isinya kan. Jadi biasanya tadi ada yang tirakat atau apa, kita membersihkan diri, memantaskan diri. Nanti pulung akan mencari siapa yang betul-betul terpilih untuk si pulung itu mungkin. Oke. Jadi untuk tirakatnya pun ya lebih ini ya, untuk ibaratnya memantaskan dan mengembangkan diri supaya yang kita pengen juga si pulung ini klop ke kitanya. Oke. Nah tapi ini Kanjeng, ngomongin pulung kawahyonan tadi. Iya. Mana Mbak Noven? Iya. Boleh ditanyain nggak sih ini bahaya nggak sih kayak kalau dari yang di Solo sendiri sebenarnya yang dapat pulung kawahyonannya itu yang siapa? Nah, ini masuk ya. KTP ku nanti dicabut nggak? Ini berat ini. Iya, kalau menurut saya ini nanti kita melihat wedensi ya. Nanti apa yang akan terjadi sudah ini, karena untuk kondisi di Keraton Surakarta sendiri terjadi polemik pengangkatan atau pernyataan seorang raja dari kedua belah pihak. Nanti kita lihat siapa yang memang sepantasnya menjadi raja dari apa yang dipilih semesta kepada yang akan menjadi raja ini. Berarti yang padanya pantas menjadi wadah si pulung. Ya karena tadi betul Mas Om Ho tadi.
tidak boleh, nggak mungkin salah. Jadi nanti itu yang mendapat pulung itu pasti nanti akan yang tampil. Oke, pada akhirnya akan terjadi prosesnya sendiri ya. Betul. Yeah. Semesta memilih. Benar. Kanjeng, aku penasaran deh. Kan ada drama ini ya, ibaratnya ada konflik dan kubu-kubuan itu. Di dunia perkeratonan dan perkasunanan ini, ada nggak sih kayak penasehat atau tetuanya yang kayak menjadi penengah gitu loh, ketika katakanlah pakem asli yang memang sudah turun-temurun dari kebudayaan dan kepercayaan dari keraton sendiri, dengan apa ya, ibaratnya persepsi-persepsi atau sudut pandang baru yang entah itu kecampur dengan personal atau dengan ibaratnya apa ya, perkembangan budaya dan zaman juga gitu loh. Ada nggak untuk sesepuhnya yang bisa kayak matok, enggak ini harus melu sing iki ngene-ngene gitu? Ya, di Keraton Surakarta dan saya kira di keraton yang lain di Mataram yang Catur Sagotra saya kira ada ya. Ketika yang Sinuhun ke-13 kemarin juga ada yang Haryo Mataram juga yang ngegoke, karena raja itu kan kalau bertata kan harus ada yang melantik. Iya. Tidak bisa melantik dirinya sendiri. Nah, yang melantik itu pasti sesepuh. Yeah. Sesepuh. Terus kemudian kemarin yang kasus ini yang terbaru ini yang Akubono 14 ini kan juga ada Gusti Sejawulan juga yang ditunjuk pemerintah untuk menengahi menjadi sesepuh, menunggu 40 hari untuk menentukan raja baru seperti itu. Itu kan juga peran beliau juga sebagai sesepuh juga. Sesepuh di sini mungkin lebih memberikan ruang tengah untuk beberapa perspektif kepentingan yang berbeda-beda di dalam koridor keraton. Berarti ya pemberi ruang dan perantara gitu. Bukan yang pada akhirnya ibaratnya kayak mematok keputusan karena dari ibaratnya tangan kanannya raja langsung gitu. Iya, karena itu tadi seperti yang saya katakan, waktu demi waktu nanti akan berjalan, akan terlihat semesta itu menentukan apa, memilih apa. Jadi last minute, besok apa terjadi apa, ada kejadian apa itu sangat berbeda dari apa yang direncanakan. Kita ambil contoh saja untuk Mangkunegaran. Mangkunegara ke-9 Gusti Jiwo, ayahnya Gusti Beri, itu kan dulu nggak dicalonkan raja, yang calonkan kan kakaknya. Sudah siap, sudah ready, tapi kecelakaan di daerah Boyolali, meninggal dengan artis Sehna Santoso itu kan dalam satu mobil. Kemudian Gusti Jiwo kan naik, padahal itu dari awal sudah direncanakan dan sudah dijadikan putra mahkota waktu itu. Makanya ketika ke makam Mangkunegaran yang di Giriloyo, makam Gusti Radijo itu di sebelah makam raja, karena beliau sudah dianggap putra mahkota, sudah dianggap raja, penguasa pura Mangkunegaran ya, bukan Aceh, tapi belum terlaksana. Jadi di Mangkunegaran itu ada dua, itu sama di era Mangkunegara ke-4 juga pernah seperti itu. Jadi putra mahkota tapi meninggal. Kalau di Jogja malah ketika Hamengkubuwono ke-7 ada sempat 3 atau 4 putra mahkota itu meninggal. Jadi Hamengkubuwono ke-7 itu waktu itu didesak oleh Belanda untuk menentukan putra mahkota. Beliau marah. Ora ilok wong aku ki urung meh mati. Ngopo to doya-oya gantine sapa ki aku urung milih seperti itu kira-kira. Gak mau lah. Tapi dipaksa oleh Belanda kan. Ditentukan saya lupa namanya, Sedo meninggal. Ditekan lagi beberapa waktu kemudian ditentukan lagi Sedo lagi. Ketika Sedo lagi akhirnya yang ke-4 gitu apa ke-5 gitu, beliau marah, Hamengkubuwono ke-7 itu marah, kemudian beliau keluar dari keraton dan menempati keraton Ambarepmo. Di pesantren Ambarepmo itu itu. Jadi itu salah satu raja yang mengakhiri karir rajanya tidak karena tutup usia, tapi karena melepaskan kekuasaan itu karena tekanan dari Belanda waktu itu. Jadi kemudian raja yang baru Hamengkubuwono ke-8 itu kemudian
jumeneng, tapi raja yang ke-7, Hamengkubuwono 7 masih berada di pesanggrahan Ambarukmo. Tapi untuk yang pada masa itu tadi meninggalnya karena memang faktor alam, maksudnya gimana ya? Ibaratnya memang bukan yang kayak di yang Hamengkubuwono 7 tadi. Iya, karena usia. Usia. Kalau yang untuk penerus-penerusnya tadi yang ibaratnya ditekan dan Pasamili tadi kan terus pada meninggal nih. Ya, sebetulnya pada ketika Mataram selepas Sultan Agung itu kan ada campur tangan Belanda ya. Ada campur tangan Belanda. VOC dulunya kemudian ke Belanda untuk menentukan sebuah keputusan itu kan harus seizin dari kolonial ya. Jadi pengangkatan patih, pengangkatan putra mahkota itu harus seizin. Nah, itulah campur tangan di situ. Kemudian kadang menjadi masalah yang rumit di dalam keraton karena di dalam istana sendiri pasti ada friksi-friksi. Kemudian ada campur tangan dari luar. Nah, nanti biasanya kalau mencari celahnya biasanya anggota keluarga tadi mencari bantuan keluar ke Belanda untuk membantu Tulungono. Saya tolong ini, seperti itu. Itu. Nah, apakah untuk sebenarnya skema ini tadi ya masih bisa terjadi dan mungkin terjadi di masa ini kan kayak, dan terutamanya maaf banget mungkin untuk kalau itu kan dari zaman dulu bantuannya dari Belanda ya. Kalau sekarang mungkin bantuannya adalah dengan secara serangan metafisik gitu. Jadi amit banget mungkin nggak sih dalam perseteruan dalam keraton itu, terutama untuk pemilihan yang saling kirim santet, guna-guna dan lain-lain untuk ya memanipulasi dan pada akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, untuk hal-hal seperti itu beberapa kali terjadi di dinasti Mataram ya. Untuk kita bicara di Keraton Surakarta, contoh, ketika Sunan Pakubuwono ke-4 bermimpi, ketika tidur bermimpi bahwa beliau melihat bulan yang berjumlah 3. Beliau bertanya kepada penasihat raja bahwa putranya nanti 3-3-nya akan menjadi raja. Bagi orang biasa kan mungkin itu sebuah berkah ya, tapi bagi beliau itu memang musibah. Berarti kan anaknya berebut itu. Oh benar. Tafsir mimpinya ya. Dan ternyata betul. Ketika Sunan Pakubuwono ke-4 sedo, Sunan Pakubuwono ke-5 jadi raja. Oke, 3 tahun kalau nggak salah sedo. Pakubuwono ke-5 itu kemudian menunjuk adiknya karena beliau dekat, yaitu Gusti Raden Mas Malikul Solikin untuk menjadi pengganti beliau. Tapi pepatih dalam waktu itu mengatakan jangan, karena menurut Paugeran beliau masih mempunyai putra laki-laki. Gitu loh. Jadi makanya diangkatlah Pakubuwono ke-6. Pakubuwono ke-6 dibuang ke Ambon karena perang Diponegoro itu. Lah adiknya yang tadi direncanakan naik itu oleh Pakubuwono ke-5 itu kemudian menjadi Pakubuwono ke-7 itu. Kemudian Pakubuwono ke-7 itu dilalai. Itu enggak berputra laki-laki yang masih sugeng ketika beliau untuk menggantikan beliau. Jadi sedonya sudah dewasa semua. Digantikan kemudian oleh kakaknya. Tapi untuk kakaknya itu memang sudah disabdakan kepada Pakubuwono ke-7 bahwa nanti penggantinya kakaknya untuk menggenapi mimpi yang 3 tadi, supaya ketiga putranya itu laksana menjadi raja, supaya nggak ada masalah. Jadi kalau bicara metafisik dan sebagainya, keraton sangat mempercayai itu, nujum-nujum seperti itu. Itu satu. Kemudian di era Pakubuwono ke-10, Pakubuwono ke-10 kan hanya mempunyai permaisuri 1 atau 2 rupa. Tapi mempunyai putri 1, Gusti Pembaini itu tidak mempunyai putri anak laki-laki. Kemudian mempunyai beberapa garwa. Yang paling tua hamil duluan adalah ibu dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumayuda III atau Gusti Raden Mas Abimanyu waktu timurnya. Tapi yang lahir duluan adalah adiknya, Gusti Raden Mas Santosono atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei yang kemudian menjadi Pakubuwono ke-11. 11. Seperti itu. Itu kan muncul kemudian polemik, kenapa bisa seperti itu? Apakah itu diguna-gunai ataukah karena semesta yang memilih? Tapi kalau kita dengan bijak, kita akan bisa mengatakan bahwa itu memang sudah kehendak ilahi. Mungkin lewat jalan dengan salah satunya seperti itu bisa. Iya. Tapi kan ini kan kalau kita membicarakan tentang wilayah keraton itu kan sangat sakral ya, grade-nya ya. Kita ngomong aja hati-hati tingkah laku semua
benar-benar. Misalkan itu kemudian terjadi hal-hal yang berkaitan dengan praktik-praktik menyimpang atau ilmu hitam itu, apakah ya bisa masuk? Pertanyaannya itu. Apa yang ada yang lebih grade lebih kuat gitu? Sebetulnya kalau sepengetahuan saya ya, apa yang bersemayam di Keraton Surakarta, karena di sana merupakan unsur dari Jagat Alit ya, Jagat Alit di sana. Masih sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berdoa di luar ataupun di dalam keraton, menganggap bahwa pusat dari kosmik kecil itu adalah di sana. Di sana sepertinya kok sulit untuk hal-hal yang tidak baik bisa terjadi di sana. Hanya saja kalau mungkin masyarakat atau anggota keluarga mengapa hal-hal yang buruk tanda kutip ya bisa terjadi di sana, itu kok bisa terjadi, saya kira mungkin karena memang seharusnya memang harus seperti itu terjadi. Takdir. Iya, berarti memang ya tadi sama-sama buka jalan. Betul. Itu. Katakan ketika itu terjadi kerusuhan ya kita sebut ya, para sepuhnya tanda petiknya itu kemana kan gitu. Itu loh Kanjeng. Kenapa tidak memilih sendiri? Berkata kita melakukan satu kesalahan kan, ini ya kena masalah ya. Kalau di dalam niatnya nggak baik aja bisa kena sakit kan gitu tulah. Iya. Makanya untuk kejadian-kejadian penting ya, untuk masalah-masalah penting seperti ini biasanya anggota kerajaan itu sering melakukan caos dahar tambahan. Jadi memohon petunjuk pada leluhur untuk ini harus bersikap apa, atau mungkin memohon supaya ada tanda-tanda yang seharusnya dilakukan. Jadi masih ada kadang ada penampakan dari leluhur itu muncul di dalam keraton, mendiko apa seperti itu, mengarahkan kemana. Tapi kalau untuk entitas atau ibaratnya penjaga keraton sendiri atau Kasunanan juga ya, itu dipastikan mereka semua netral kan Kanjeng? Maksudku netral dalam artian tidak memihak di dalam untuk internal keraton sendiri, maksudnya tidak ada berat sebelah gitu loh. Menurut persepsi saya begini, beliau yang tidak kelihatan itu kan berada di bawah otoritas keraton. Penunggu di situ kan, penunggu atau mungkin yang dampingi atau mungkin yang apa. Jadi beliau kan juga, saya menggunakan istilah beliau ya, Kanjeng Kiai maupun Kiai yang ada di situ akan melakukan suatu gerakan sesuai dengan apa yang dititahkan atau apa yang tersabda di jagat manusia itu. Yang dititahkannya tuh yang dari pendahulu atau yang sekarang? Yang saat itu. Nah, manakala ada beberapa yang menyalahi dan seperti itu, nanti ada saatnya yang disebut dengan halat. Jadi itu semacam hukuman. Biasanya bentuknya apa hukumannya? Bisa macam-macam, bisa sakit, bisa mati, bisa ada saja ya yang tidak berjalan dengan mulus, dan itu tidak mesti instan. Jadi kadang ada waktunya kemudian akan muncul. Pernah ada kejadian seperti itu kan? Sering. Dalam perjalanan Keraton Surakarta ada beberapa. Sebagai contoh kan pernah melanggar apa misalnya? Iya, biasanya melanggar paugeran, ataupun ada hal-hal yang memang pantangan. Jadi ada beberapa, misal kotak pusaka yang nggak boleh dibuka. Tapi nih ya, tadi kan ini tentang Solo nih. Iya. Ini kita beranda-ada aja, teman-teman. Ini bukan kita meramalkan putus enggak. Iya, beranda-ada aja kan, penasaran ya. Berarti kan kalau di Jogja kan sebenarnya dalam tanda kutip benih-benih kebingungan aja ya aku sebutnya. Benih-benih kebingungannya kan sebenarnya sudah mulai santer terdengar ke masyarakat juga nih. Sedangkan kalau di keraton atau di Kasunanan itu karena patrilineal tadi ya. Jadi kan harus ada pangeran, harus ada raja, yang mana itu adalah laki-laki nih. Nah, kalau kita beranda-ada ini, kira-kira Jogja ini nasib kedepannya seperti apa? Dari Dodo kalau saya mungkin secara
teoritis paugeran pastinya harus tetap dipimpin laki-laki ya, karena ini mataram Islam Sayyidin Panotogomo, Kalifatullah dan lain sebagainya. Saat terusnya jadi memang harus dipimpin oleh seorang imam yang pantas ya, dalam hal ini laki-laki. Tapi menilik tadi bahwa segala kemungkinan bisa terjadi, mungkin ada perubahan dari semesta atau apa, hal-hal yang sebetulnya mungkin manusia memandang itu tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Kita lihat misalkan kepemimpinan presiden. Pemilihan presiden itu kan harus sehat walafiat lahir dan batin. Mohon maaf, Gus Dur sehat. Dia punya keterbatasan kan, tapi kan terpilih. Ya, karena memang semesta memang mendukung. Seperti itu. Jadi bisa saja itu terjadi rajanya perempuan, tapi bisa saja terjadi tetap pada kaidahnya harus laki-laki. Oke. Ya Allah gimana Om? Cari aman. Ikutlah saja kalau kita. Iya. Kayak jelita itu. Kayak jelita. Cantik. Iya. Wah. Tapi nih kalau membicarakan tentang moralitas dan apa ya, ibaratnya tata krama seorang penghuni keraton atau kasunanan, dan terutama juga mereka yang akan dipilih menjadi penerus-penerus gitu. Kalau tadi yang sudah kita obrolkan kan ibaratnya pakem atau paugerannya kan ada yang ditabrak nih. Kalau menurut Kanjeng Nuki sendiri sebagai apa ya, pengamat pertumbuhan dan pola dari kehidupan dalam keraton gitu, apa sih sebenarnya yang membuat kayak ibaratnya rasa takut orang-orang di lingkup itu tuh kayak menipis atau menurun gitu loh terhadap entah halat tadi atau kualat dan lain-lainnya terkait pakem-pakem atau paugeran yang sudah ada. Ya, itu kalau saya melihat itu sebagai sebuah perkembangan zaman ya, di mana zaman saat ini manusia kadang sudah melupakan hal-hal yang semestinya harus kita pegang, kebaikan, mungkin aturan. Banyak sekarang yang melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah tertulis, melanggar yang semestinya, melanggar kepatutan dan lain sebagainya. Hal-hal itu biasanya bisa terjadi karena keinginan untuk mencapai sesuatu yang harus terjadi menurut dia, harus terjadi. Jadi itu ditabrak semua. Obsesi ya. Ya, sekarang kan banyak yang terjadi seperti itu. Mana menurut Mbak Novel? Setuju sih Om. Tapi itu nggak cuma penjabarannya setuju tuh. Lah, mau juga ini. Maksudnya ini nggak cuma di area, kita nggak cuma ngomongin kalau ini ya ranah ini ya, nggak cuma di area keraton maupun kasunanan ya, tapi maksudnya dalam pekerjaan, nggak usah sampai kerjaan deh, katakanlah dalam urusan keluarga aja. Kalau orang rebutan warisan kan kadang obsesi ya, kayak aku pengen punya tanah itu, terus kayak melakukan segala cara, terus santet-santetan apa dan lain-lain kayak gitu. Itu kan juga sering terjadi ya, berarti di rakyat jelita ini pun juga intrik kayak gitu juga kayak sudah merajalela juga gitu. Sudah kayak nggak ada aturan lagi, nggak ada batasan yang baik buruk. Betul, cuma kan mungkin ini ibaratnya kayak ya karena dilalai keraton ya atau kasunanan jadi lebih mendapat sorotan nih dari ini gitu. Cuman kalau ini Kanjeng, kalau secara masyarakat Solonya sendiri gimana? Apakah mereka juga bergejolak? Boleh ya? Boleh. Untuk masyarakat Surakarta Solo dan Solo Raya. Ya, Solo Raya juga sih sebenarnya. Pada awalnya saya pesimis ya, hal seperti ini masih mendapat perhatian dari masyarakat ya, karena masyarakat sendiri sepertinya sudah mulai menipis rasa percaya pada keraton sebagai institusi yang patut untuk dijadikan teladan ya. Dalam artian sudah menipis ya, saya nggak ngomong nggak ada ya. Tapi dari apa yang saya lihat perkembangan terakhir-terakhir ini ternyata masih cukup signifikan, banyak terbukti keluar polling juga kan. Oh iya. Ada polling, jadi ada beberapa, ada 2 kandidat aja ini yang berhadapan ini, ada muncul polling juga ternyata. Saya kemudian melihat kenapa polling ini muncul gitu, seperti itu tadi kan. Masyarakat masih berharap bahwa mereka ingin punya andil memilih raja baru mereka. Kanjeng, aku penasaran dengan seberapa saklek Kesultanan dan Kasunanan itu dengan garis patrilinealnya. Karena
ya maksudnya kan dengan ya perkembangan zaman juga ya, maksudnya juga sebenarnya perempuan juga bisa memimpin, bahkan dulu juga kita punya presiden perempuan kayak gitu, dan mungkin juga faktor-faktor lain ya, secara pemahaman tentang masyarakatnya juga dan juga intelektualnya kayak gitu. Apakah ada kemungkinan bahwa pada suatu hari nanti perempuan diperbolehkan untuk memimpin, jadi berarti ya ratunya tuh ratu beneran, ratu perempuan gitu? Ya kalau di luar kita bicara koridor di Mataram Islam ya, karena ada sebutan Islam yang tentunya menentukan laki-laki sebagai imam dalam sebuah perjalanan. Kalau memang ratu, dulu ada Ratu Kalinyamat, ada banyak ratu yang memang terbukti mumpuni ya, tapi ini koridornya kan ini kerajaannya Mataram Islam, jadi sepertinya kalau kita bicara kesaklekan yaitu keraton sendiri harus menyaklekkan diri. Karena memang hanya keraton sendirilah yang bisa memelihara atau menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Kalau dia keluar dari rel, otomatis dia akan membunuh dirinya sendiri. Karena kehidupan keraton itu hanya bisa hidup dengan apa yang seharusnya dijalankan. Istilahnya paguran tadi, jadi aturannya kudu dilakukan ben keraton lestari seperti itu. Karena kan ini saat ditabrak nggak aturan dewi ini, tentunya kan kemudian menjadi iki keraton opo. Karena itu yang diwariskan dari leluhur itu adatnya sudah ada, makanya ada istilah penjaga adat, dewan adat dan sebagainya, karena itu yang dijaga adatnya, kebiasaannya, patute, adati piye seperti itu. Seperti itu. Berarti ibaratnya menjaga paugeran itu bukan cuman sekedar untuk jangka pendek karena kekuasaan ya, tapi memang untuk jangka panjangnya, untuk berarti kesabaran dan kemaslahatan keraton itu. Untuk kelestarian keraton sendiri, karena memang keberadaan sebuah keraton Mataram ini bisa berjalan sampai saat ini walaupun berubah bentuk secara model kekuasaannya dari dulu absolut menjadi sebuah hanya simbol budaya ini. Mereka hanya berjalan mengandalkan perjalanan memelihara ritual adat yang ada itu, jadi harus ditaati, jangan dilanggar, karena kalau dilanggar berarti selesai. Ini kita akan ini pertanyaan pamungkas ya Om, dan agak kita santaikan aja biar beneran jadi obrolan santai. Tadi cukup menegangkan. Nah ini pertanyaannya lebih general sih Kanjeng. Untuk prosesi pelantikan raja itu seperti apa sih, dan apakah memakan lebih dari 3 hari untuk keseluruhan rangkaian acaranya? Dan ada ini toh Kanjeng tari khusus ya, itu seperti apa? Oh iya, untuk pentas ini ya, pelantikan. Ya, untuk seorang calon raja biasanya memang terutama sebelumnya juga harus memohon izin pada atau meminta restu pada leluhur ya, jadi semacam nyekar atau ke pantai selatan, ke laut selatan, karena Keraton Mataram kan ada kaitan dengan penguasa Ratu Kidul seperti itu. Dan tentunya ada tahapan-tahapan ketika pelantikan raja itu dilangsungkan. Yang pertama mungkin di dalam Ageng Prabu Suyoso, di sana seorang raja akan berjanji secara private, kemudian beliau juga akan keluar di Manguntur Tangkil untuk berjanji di hadapan rakyatnya atau sekarang di hadapan masyarakat atau lebih ke umum. Dan selain itu seorang raja juga diharuskan bisa jumenengke atau menampilkan pusaka dalam atau pusaka utama dari Keraton Mataram, yaitu tari Bedaya Ketawang. Rajanya yang menarikan? Bukan. Tentu ada penarian. Jumenengke itu mengadakan. Jumenengke mengadakan. Ya, jadi harus bisa mengadakan. Jadi raja yang baru atau peringatan kenaikan tahta itu akan menjadi sah ketika legitimasi seorang raja itu terpenuhi dengan tampilnya, hadirnya Bedaya Ketawang itu sendiri. Karena Bedaya Ketawang itu sendiri merupakan akar dari awal Mataram itu hadir, di mana itu menceritakan hubungan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kencana Adisari. Berarti bisa dibilang tarian itu adalah puncak seremoninya. Betul. Jadi ketika
acara pelantikan raja atau jumenengan, Jinggalan Jumenengan itu acaranya cuma itu, cuma menyaksikan tari budaya Ketawang. Yang digenapi yang 10 kan yang ratu itu. Ya, di situ juga. Jadi di situ juga disediakan baju untuk beliau. Oh, iya. Jadi baju beliau nanti kalau beliau rawuh, beliau datang, dia bisa memakai selendang itu untuk beliau. Itu bahkan ketika latihan pun, istilahnya ajar-ajar budaya Ketawang, jab sewak-sewak kliwon, pakaian Kanjeng Ratu Kencana Adisari atau Kanjeng Ratu Kidul itu juga dihadirkan juga, dimioskan juga. Oke. Tapi ini untuk sampai terutama yang untuk seremonial terakhir yang tari itu tadi, apakah masyarakat umum boleh nonton atau cuman anggota kerajaan aja? Untuk ajar-ajarnya atau untuk acara utama? Yang kalau yang puncak yang tarinya tadi? Kalau dahulu ketika pelantikan raja atau Jinggalan Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta itu dulu hanya boleh disaksikan oleh tertentu ya, Sentono maupun Abdi Dalem. Tapi kalau sekarang sepertinya bisa untuk masyarakat dengan ketentuan menepati atau melakukan hal yang ditentukan oleh keraton. Jadi seperti berpakaian, seperti apa dan sebagainya. Jadi ini ya pakaiannya juga harus mengikuti aturannya juga. Wah, oke. Gimana masih ada pertanyaan nggak? Masih, tapi di luar. Oke. Pertanyaannya minum teman-teman. Jadi rekam ini banyak pertanyaan. Betul. Oke deh. Itu berarti kita sudahi dulu ya untuk obrolan hari ini. Bertanya yang berikutnya. Misi. Oke. Kanjeng Nuki boleh ini sampaikan pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Mungkin sekalian juga refleksi atas apa yang sedang terjadi sekarang. Ya mungkin kita mohon dukungan dari masyarakat ya, dan mungkin teman-teman yang ada di Solo Raya untuk memberikan doa yang terbaik untuk Keraton Surakarta. Semoga masalah ini lebih cepat terselesai dengan baik dan Keraton Surakarta bisa memiliki raja baru yang berkompeten dan menjamin kelangsungan dari kebudayaan Jawa di Keraton Surakarta. Amin. Terima kasih Kanjeng Nuki sudah berbagi insight ini. Oh, silakan ditutup. Ya, terima kasih untuk sobat-sobat nikah yang mendengarkan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung podcast Opsan juga tim KTJ dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Tutup kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.